Shalom, damai di hati. Apa kabar jemaat Tuhan? Ada sehat-sehat semua? Amin. Papo dewe, Popo jidang, ada sehat-sehat? Amin. Karena kadang-kadang kok orang pe iman kalau kuat awal bulan, kalau so akhir bulan kadang-kadang jalome. Karena kadang-kadang orang Kristen beriman dipengaruhi oleh kalender, ya. Kalau awal bulan sukacita sekali, mar kalau akhir bulan pengaruh sekali saudara dari sukacita. Tapi saya percaya sukacita kita dan iman kita tidak ditentukan berapa banyak isi dompet kita. Amin. Tapi ditentukan bagaimana kita mengasihi dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang pemerintah. Hal ini sangat jarang sekali dihotbahkan. Paling ada momen-momen khusus seperti ini akan masuk dalam 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mungkin saudara ada yang berpikir kurang menarik bagi kebanyakan orang karena mungkin ada yang apatis, tidak peduli, ya, acuh tak acuh, cuek dengan pemerintahan karena mungkin dianggap gagal mensejahterakan masyarakat. Tapi bersyukur di pemerintahan ini ada banyak statement yang bilang masyarakat sejahtera, ya. Karena ada yang dapat beras, ada yang dapat doi, apalagi tuh waktu COVID, memang ya orang dijamin oleh pemerintah, saudara-saudara. Ada yang dapat BLT, bantuan langsung tunai, ya, ada yang dapat kartu, semua di kartu-kartu. Ada yang dapat sembako. Tapi saudara, semoga itu merata. Karena jangan sampai saudara-saudara tidak merata. Jangan yang dapat beras cuma dorang pe saudara. Ada juga statement yang begitu, ya. Yang dapat BLT cuma dorang pe keluarga. Yang dapat sembako cuma orang dekat. Kalau nyak dekat nyak dapat saudara. Tapi di pemerintahan ini nyandak kan? Nyandak toh? Amin. Banyak yang menyamin, bingung mau jawab atau bagaimana, ya. Tapi saya percaya di pemerintahan ini semua merata. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya jangan sampai nyandak merata. Karena saudara, ada yang masih kuat, ada yang masih punya tenaga untuk mencari. Marso dinina bobokan dengan karena dekat dapat, ya, sehingga yang kaya lebih sejahtera, yang miskin lebih menderita. Ini yang jadi persoalan. Mar sekarang yang begitu sunyanda. Karena di pemerintahan ini bagus, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Romawi merupakan bangsa yang kuat. Bangsa penguasa pada waktu itu. Dan mereka sangat toleransi kepada kepercayaan-kepercayaan lain. Bahkan bangsa Romawi ini mereka menyembah roh-roh. Roh dari gunung, roh dari hutan, roh dari alam. Mereka menyembah roh-roh, saudara-saudara. Mereka juga mengadopsi dewa-dewi di agama-agama sekitar menjadi tambahan, supaya mereka jadikan itu dewa-dewi itu untuk mereka sembah. Bahkan kaisar pun menjadi objek penyembahan mereka. Nah, kondisi inilah yang mempersulit kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, di mana mereka hanya menyembah satu Allah saja, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Kong ini mau tambah dengan kewajiban sembah kaisar. Nyanak mungkin, saudara-saudara. Dan pada waktu itu
Kaisar Nero yang berkuasa, dia melihat bahwa orang Kristen ini semakin bahaya karena mereka semakin besar, semakin banyak pengikut, dan jumlah mereka semakin bertambah banyak. Sehingga Kaisar Nero melihat ini menjadi ancaman bagi kekaisaran Romawi, dan Nero menerapkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Orang Kristen ditekan, orang Kristen ditindas, dianiaya dengan sangat ngeri. Bahkan saudara-saudara, mereka dilabur dengan gala-gala lalu dibakar hidup-hidup dan dijadikan obor pada pesta di malam hari. Ini kondisi orang Kristen, orang percaya pada waktu itu. Sehingga yang melatar belakangi ini terjadi. Kemudian ada pemberontakan dari kaum Zelot, yaitu orang-orang Yahudi, saudara-saudara, ya. Tujuan mereka adalah untuk meniadakan pemerintahan sipil. Namun saudara-saudara, kalau ini yang terjadi, makanya tidak akan lagi sejalan. Ketika ada penganiayaan, ada pemberontakan, kacau, ya. Sehingga kalau nyandak terima hak, di sana ada demo, saudara, ya. Ini yang terjadi. Tidak lagi sejalan. Ketika nyak dapat beras, nyak dapat BLT, marah. Tidak lagi sejalan, saudara-saudara. Makanya apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan di saat ini, dalam bagian firman yang kita baca sangat tegas. Firman Allah mengatakan, pertama, saudara, dikatakan di sini bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya apa ini, saudara? Yang mau saya katakan bahwa pertama, kekuasaan itu adalah anugerah Allah. Sekali lagi, kekuasaan adalah anugerah Allah. Kalau kata pemerintah yang dipakai dalam kitab Roma ini, teks aslinya itu diterjemahkan sebagai penguasa-penguasa. Jadi saudara-saudara, kalau penguasa di sini tidak hanya bicara presiden, wakil presiden, itu komangso terlalu jauh. Karena kalau orang lihat presiden paling cuma lihat di TV, di koran, di media sosial. Tapi yang dekat dengan kita, penguasa yang dimaksud di sini adalah jajaran orang yang berwenang, para pejabat TNI, Polri, mereka yang punya jabatan, itulah yang disebut dengan penguasa. Yang dimaksud dalam bagian firman di saat ini, dikatakan setiap orang harus takluk. Mengapa, saudara-saudara? Karena tadi firman Tuhan bilang, pertama, pemerintah atau penguasa itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, berasal dari Bapa. Kedua, pemerintah atau penguasa itu ditetapkan Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan hal ini berarti saat menjadi pemerintah, saat menjadi penguasa, saat kekuasaan ada di tangan kita, kita harus menyadari bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Karena firman bilang pemerintah berasal dari Allah, berarti cuma Tuhan ada kasih. Pemerintah ditetapkan Allah, berarti cuma terjadi karena kedaulatan Allah yang suatu saat bisa saja dicabut oleh Tuhan. Kalau Tuhan kasih, dia boleh ambil ulang, saudara. Sehingga ketika kita menjabat, ketika kita dalam tanggung jawab, dalam posisi sebagai penguasa, kita harus menyadari bahwa itu hanyalah anugerah. Anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Makanya kalau kekuasaan adalah anugerah Allah,
kalau jabatan adalah pemberian Tuhan, orangnya ndak usah makan puji, saudara. Ya, mentang-mentang ada jabatan, kadang semena-mena dan mau harga orang suni mau. Ya, karena ada jabatan, ada posisi. Dulu ramah sekali ketika ada posisi kate, sunyak harga, saudara. Ini yang jadi persoalan. Karena apa? So jadi kepala ini, so jadi kepala itu, saudara-saudara. Maka dari itu saat kita menjabat, saat kita ada kekuasaan, yang Tuhan mau adalah kita menjadi berkat. Apapun posisi, apapun tanggung jawab kita, kita menjadi berkat, mensejahterakan masyarakat. Jangan sama yang tadi dibilang ya. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin dapat sayang, saudara-saudara. Maka dari itu, jadilah penguasa yang jujur, yang adil dan yang benar. Supaya apa? Supaya setiap orang takluk. Jangan sampai karena hidup sonya ndak betul, sonya ndak jujur, sonya ndak adil, orang sonya ndak pakai biar masih sementara menjabat. Ini yang jadi masalah. Orang yang menyadari kekuasaan adalah anugerah Allah, dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat, apapun posisi kita, apapun tanggung jawab kita, jadilah berkat dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Karena itu yang Tuhan mau. Sebab anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, yang satu saat Tuhan bisa ambil. Saudara, ada yang cerita begini. Waktu dia jadi kepala ini sombong sekali. Ya, waktu orang datang pada dia nyahaga tuh orang, saudara-saudara. Dia tanya, mau apa? Mana nyahaga tuh orang? Tiba-tiba, ini cuma tadi dengar orang cerita, saudara. Tuhan bisa ambil. Tuhan so ambil mau jadi apa, saudara? Sehingga kalau orang diberikan kepercayaan, jadilah berkat. Ketika menjadi pelayan Tuhan, sebagai penatua, sebagai diaken, dalam posisi apapun, jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Karena bisa saja Tuhan cabut itu. Karena Tuhan pemilik, dia yang kasih, saudara. Ketika orang diberkati, dapat berkat, itulah cuma pemberian anugerah Tuhan. Pakai itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, Alkitab mengatakan di ayatnya yang keempat, ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah kedua, pemerintah adalah hamba Allah. Ada yang bilang pemerintah adalah wakil Allah. Salah, saudara. Hamba Allah. Ya. Hamba di sini DP kata Yunani diakonos, artinya pelayan. Jadi pemerintah itu penguasa adalah pelayan. Artinya apa? Pelayan Tuhan yang menyatakan maksud Tuhan. Hamba Allah, pelayan Tuhan, ternyata bukan cuma pendeta, bukan cuma guru agama, bukan cuma pelsus, penatua dan diaken, orang yang menyandang gelar di gereja. Tetapi Alkitab mencatat, firman Tuhan bilang bahwa pemerintah, penguasa, mereka yang pegang kekuasaan, mereka adalah hamba Allah. Sama berarti, saudara, ya. Sama, itu pemerintah dan orang, hamba Allah. Maka dari itu, saudara, kalau hamba berarti nggak usah sombong, ya. Kalau hambanya usah tinggi hati. Dong bilang baru jadi pala so sombong, saudara, ya. Bagaimana kalau dia jadi lurah? Baru jadi lurah sebegitu, apalagi dia jadi camat. Ini yang jadi persoalan, saudara. Kalau pemerintah adalah hamba Allah, maka dia harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan diri sendiri. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita harus menjalani
pemerintahan sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan untuk memenuhi ambisi diri sendiri. Nah, itu melenceng itu kalau sebegitu, saudara-saudara. Ya. Seharusnya pemerintah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat. Dan karena mereka adalah hamba Allah, apa mau bilang petorang? Torang mesti tunduk. Kita harus hormat, kita harus segan kepada pemerintah. Tetapi jika kebijakan sudah melawan Tuhan, kita harus lebih patuh kepada Allah, saudara-saudara. Tapi ternyata memang torang harus segan, harus takluk. Ini Alkitab ada bilang tiap-tiap orang, setiap jiwa, setiap orang takluk, tunduk, hormat, segan. Takluk artinya apa? Menempatkan diri di bawah, karena orang di atas. Jangan orang di atas, saudara. Tapi kita takluk bukan karena kita takut, tapi karena ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita patuh. Masa kesiang tulura dong sunyak pakai. Masa kesiang tupala deng RT dong sunyak pakai, saudara. Karena di masa sekarang mungkin mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Ya. Waktu palak togor karena bakuku, dem palak dia panggil baklai, saudara. Itu. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang orang sunyak hormat, orang sunyak pakai dengan pemerintah. Tapi ternyata firman Tuhan bilang kita harus takluk karena dorang hamba Allah. Dorang harus hormat, dorang harus segan. Jangan jemalawang, saudara-saudara. Ya, karena dorang pemerintah. Makanya kalau ditegur, orang mesti dengar. Jangan marah, jangan balik melawang. Ya, jangan balik, mari palak sengel tundua. Mari RT. Mereka adalah alat yang Tuhan pakai. Karena kalau ada pemerintah kacau orang, saudara. Makanya orang bersyukur orang punya pemerintah di bangsa dan negara ini. Karena ayat 2 bilang apa? Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Banyak kok sekarang pemalawang, saudara itu. Ya. Ini mau menyadarkan dan mengingatkan kita. Sebagaimana orang memandang pendeta hamba Allah, pelayan Tuhan, pelayan khusus hamba Allah, kita juga harus memandang pemerintah, penguasa, mereka adalah hamba Allah. Sehingga orang hormat, orang segan, orang takluk, orang tunduk, saudara-saudara. Ada kerja bakti, nah semua kerja bakti. Maratu bilang, dorang sudah gaji, kayak potong kerja bakti. Nah, ini jadi gejolak ini, saudara, di masyarakat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya tadi saya katakan kita bersyukur punya pemerintah. Karena kalau nyanda ada pemerintah, orang pasti kacau, orang pasti rusuh. Ya. Ketika ada orang baklae, orang melapor ke siapa? Pasti ke pemerintah. Karena orang punya wewenang, orang punya otoritas. Ketika ada orang pancuri, orang mau cari ke siapa? Tetap pemerintah. Ya. Ketika ada orang yang dapat kedapatan bahugel, cari ke siapa, saudara? Lapor ke siapa? Lapor ke pala, saudara. Ya toh? Makanya kalau ada masalah dong bilang palak so tahu. Itu dia. Fungsi tanggung jawab pemerintah sangat penting. Ya, ada apa-apa lapor polisi. Iya tuh. Makanya eksekutif, legislatif, yudikatif.
Mereka adalah pemerintah, hamba Allah yang Tuhan tempatkan di bangsa dan negara ini, yang harus kita patuhi, yang harus kita takluk, yang harus kita hormati, saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau jadi pemerintah, kalau hamba Allah, jalani tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai menyimpang, ya. Jangan sampai ketika jadi pemerintah seenaknya, mau baking apa tak suka tak baking, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kepatuhan kepada pemerintah tidak hanya diberikan dengan sikap hormat, tetapi apa dikatakan firman, dengan tindakan real, yaitu apa? Apa saudara? Bayar pajak. Ya, di sini Paulus katakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, dan seterusnya. Saudara-saudara, pada zaman Paulus, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara. Dan Paulus menganggap salah satu kesetiaan kepada pemerintah adalah membayar pajak. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan torang? Torang ja bayar pajak, saudara? Ada enggak? Ada? Puji Tuhan, banyak untuk pajak. Tuh, pajak bumi dan bangunan, rumah, tanah, motor, oto. Tuh, tiap tahun itu kan. Makanya tiap tahun sakit kepala, saudara. DP oto 3, DP motor 2, ya. Karena kalau nyendak bayar pajak, pasti berurusan dengan pemerintah. Tuh, dapatnya di mana? Kau nyak bayar pajak kalau motor di DB. Makanya kalau udah polisi cakar, lari. Nah ini kita tidak bertanggung jawab atas apa yang harus kita lakukan. Makanya bayar pajak itu rutin, saudara. Jangan jaga lewat. Apalagi kalau pajak motor, pun dia sudah lewat. Sudah madeng dendah, sudah bisa ke kepala. Makanya tuh motor, sudah jadi motor kobong. Ya toh, banyak motor kobong, DPDB sudah betul semua, saudara. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ini kewajiban kita. Ini yang harus orang lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, lu pendeta kau motor dari 5 tahun yang bayar DP pajak, ya. Jangan sampai bukan dapetin polisi, saudara. Otomatis itu, ya. Makanya kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan sampai orang tuh petugas, tuh tukang tagih-tagih pajak, orang sendiri yang bayar, saudara. Nah ini, tuh orang tukang kesepa jalan selembar bayar pajak, orang sendiri tuh nyenek backing. Ini yang jadi persoalan, ya. Makanya sebagai orang Kristen, kita harus menghormati pemerintah kita, karena mereka adalah hamba Allah, berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Jangan melawang-melawang, saudara-saudara. Ya, kita harus sadar posisi kita. Karena kalau melawang hamba Allah, itu sama dengan melawang Tuhan. Firman Tuhan bilang Tuhan menghukum. Kita harus tunduk, kita harus hormat. Karena di masa ini ada banyak orang penenteng, ada banyak orang sunyak baku pusing. Biar pemerintah stel jago, stel preman, berpikir biar siapa le, tanya tako biar siapa. Nah ini kita harus menyadari posisi kita sebagai orang percaya. Jangan bikin malu, saudara. Ya. Makanya ketika bakuku mabok waktu pemerintah tegur, minta maaf. Mar di sini kok sunyak ya bakuku kan? Tuh, nyandak tuh. Sunyak terlalu. Dulu ada. Makanya sekarang so aman-aman. Karena masyarakat sekarang so sadar, ya.
Kalau dia bikin acara, kung so lewat DP jam, kung pemerintah datang, si berhenti, hormat. Jangan memarah. Ada yang begitu. Karena apa? Setengah malam orangnya entah sono. Bikin acara so sampai lewat DP. Lu bilang pagi kalau pagi, siang kalau siang. Kalau acara jago. Mar kalau pi ibadah di gereja kosong tanpa duduk, saudara. Ini orang-orang sekarang begitu. Ya, kalau cuma mau bergoyang, taruh di loas. Mar kalau mau ibadah sakit kaki. Satap acara balompa, hilang DP asam urat, saudara. Apalagi kalau lagu dola, tak bongkar tanah itu, saudara. Mar kalau mau pi kolong, kalau mau pergi ke bapak sakit, ya. Kalau mau ibadah banyak alasan. Lihat gini banyak tempat duduk kosong. Padahal ini cuma satu kali ibadah tuh. Kita bilang tadi, berarti dapat tahu yang masuk gereja ini, saudara. Kecuali ketuk sakit kan. Ada orang kok pemalas ibadah, ya. Malas. Ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Malas bersekutu. Kalau mau panggil ibadah banyak alasan. Kalau pi kolom, mau pergi. Mar kalau pi pantai, ada dia. Di ibadah yang pernah dia muncul, mau acara. Di mana kau ada acara, di situ selalu ada dia. Di batang hidung selalu ada di situ, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Di gereja juga banyak hamba-hamba Tuhan yang mesti dong hormat. Ya. Ketika ditegur mesti dengar. Iya tuh. Tapi Yesus tegur meraju. Yesus kasih ingat ibadah marah, saudara, tersinggung. Banyak sekarang kok umpama tersinggung. Makanya sekarang perasaan tegur pada dia gitu. Jadi perasaan akhirnya, saudara. Kun dia tersinggung kun dia marah Padahal kita punya tanggung jawab untuk menegur ketika ada yang malas. Karena kalau jadi apa-apa, jemaat mau cari pesapa. Tetap mencari pelayan Tuhan. Itu tuh ketika sakit, mau bilang Pak Pelayan, kenapa ada sakit? Ya, dah sehat-sehatnya dah ingat tuh persekutuan. Nanti sakit baru ingat. Ya, ibadah kong Bapak aras, kong Bapak tingkat, nyak pernah muncul, sudah tahun-tahun, sehingga ada pepena tua, jemaat sini dah, ya, karena nyak pernah muncul dalam persekutuan yang ada. Maka kadang-kadang lewat waktu di ibadah, saudara-saudara, di persekutuan, kalau di ibadah kong Bapak, pe pulang kemari, pe habis ibadah, bukan pulang rumah, napa dong sudah jalan, gak testingan. Dah jadi begitu. Mari itu cuma ibarat kong Bapak. Di sini ada begitu. Pernah habis ibadah, kenapa akar berjalan, saudara? Dari menyanyi kong Bapa gereja umat maha Tuhan nyatakanlah kepada bina rumah tangga yang bahagia. Kate ulang kacau, saudara. Bagaimana mau kacau seobang semabuk, saudara? Dari menyanyi kong Bapa gereja kate so jadi kong Bapa iblis. Karena habis ibadah bukan bawa damai sejahtera di rumah, bawa kekacauan. Kita harus menyadari fungsi, tugas, tanggung jawab kita. Kok di masa sekarang bukan cuma bapak-bapak tuh yang mabuk, ibu-ibu nih yang mabuk, saudara. Marbai ibu-ibu sini nyanda kan? Tuh, hai wanita gereja nyatakanlah, kata wanita gereja so acak, saudara. Jadi apa le wanita gereja? Ya, so jadi wanita pak,
Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu. Kate di rumah pemalas. Ya, ibu-ibu Tuhan itu saudara. Orang punya tanggung jawab, baik di pemerintah, baik di gereja. Orang punya tanggung jawab, kerjakan itu. Ya, karena kalau ada apa-apa, orang cari pemerintah. Kalau ada apa-apa, orang cari gereja. Pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.